Allah dan peganglah perintah-perintahnya. Allah siapa saudara? Allah Isa Masih, Allah Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu sendiri. Kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Saudara tahu Raja Salomo? Ia memiliki semua kekayaan, memiliki uang, memiliki harta. Ia tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja yang sebelumnya dan sesudahnya. Ia adalah raja yang memiliki segalanya. Tapi dalam penulisan kitab pengkhotbah ini pasal 1, kalau saudara lihat, segala sesuatu sia-sia. Amin. Ia menulis sesuai dengan kehidupannya. Ia memiliki istri lebih dari 1. Ia memiliki harta banyak. Banyak sekali raja yang memiliki segalanya. Tapi dalam penulisan kitab ini ia katakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Apa itu saudara? Apa yang kita miliki di dunia ini sia-sia? Mengapa saudara? Pasti ada yang tidak sia-sia. Apa itu saudara? Akhir kata dari segala yang dengar adalah takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya. Karena semua itu akan dibawa ke pengadilan Allah. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudara hari ini bisa licik seperti apa? Saudara mau menyerupai seperti apa? Bisa saja. Saudara bisa tipu bohong di depan orang siapa saja. Bisa saja. Tapi saudara, di pengadilan Allah semua kita akan bertanggung jawab. Siapapun Anda, bukan masalah orang Papua, saya selalu sampaikan di sini. Bukan masalah Anda dari luar tanah Papua datang di tanah Papua jadi aman. No. Tanah Papua itu ada masalah. Tanah Jawa ada masalah. Tanah manapun di dunia ada masalah. Tapi saudara, amankan dirimu di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan dan pegang perintah-perintahnya. Amin. Bagaimana cara takut Tuhan? Apakah sembunyi dari Tuhan? Di dunia ini tidak ada yang bisa sembunyi. Amin. Mata Tuhan adalah sekali Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Tapi takut Tuhan dalam arti tunduk di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa, yaitu Allah yang sudah menciptakan saya dan saudara. Allah yang sedang ada akan ada, hanya Dia yang layak dipuji. Amin. Karena itu datang tunduk kepada Dia. Takut akan Tuhan dan pegang perintah-perintahnya. Perintahnya semua sudah jelas. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan ada padamu Allah pegangan-pegangan lain, Allah lain, jangan ada padamu Allah lain atau kuduskan dan sucikan hari Sabat. Semua larangan ada dalam firman Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu. Semua ada di dalam Injil Emanuel, kabar baik ini sendiri. Ini yang ada dalam semua diilhamkan oleh Roh Kudus, tapi ditulis oleh manusia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk apa? Mengajar. Amin. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Siapapun punya kelakuan kalau tidak baik, kalau mau baik kembali kepada firman Tuhan. Amin. Siapapun, bukan masalah siap dari mananya, tapi siapapun yang ingin ambil komitmen untuk diperbaiki, diperbaharui, untuk lebih baik di hadapan Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Bukan masalah orang dewasa, bukan masalah anak kecil, bukan masalah suku ini, bukan masalah agama ini, bukan masalah denominasi ini, bukan masalah rumah ini. Tapi masalahnya setiap pribadi kembali di dalam firman Tuhan. Saya di sini dengan teman-teman bukan sampaikan bahwa denominasi ini yang benar, ini yang benar, gedung gereja ini yang benar, ini benar, orang ini yang benar, ini benar, tidak. Tapi kami katakan bahwa ada satu pribadi yang menjadikan denominasi, menjadikan agama, menjadikan orang Papua, menjadikan orang Bugis, menjadikan orang Jawa, yaitu siapa? Yesus Kristus Isa Masih. Amin. Saya sudah sampaikan di sini. Saudara yang punya Al-Quran, kalau ada Isa Masih itu Yesus Kristus juga. Amin. Saya punya Alkitabnya ada Yesus Kristus, itu adalah Allah penyelamat. Allah yang menjamin segalanya. Karena itu untuk apa kita meragukan Dia? Amin. Tinggal dalam Dia. Satu hal yang kita lakukan adalah akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya, karena semua itu akan dibawa ke pengadilan Allah. Entah itu baik, entah itu jahat, entah yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kita akan bertanggung jawab di pengadilan Allah. Kapan pengadilan Allah itu saudara? Tuhan sudah datang sebagai penyelamat, kita merayakan Natal. Tapi kedatangan kedua bukan lagi sebagai penyelamat, tapi hakim yang adil. Hakim yang adil, yang salah harus dihukum. Amin. Bagaimana dengan saya dan saudara di dunia ini waktu ada? Apakah buat kesalahan atau tidak? Saudara ada 9 tahun, saya 9 tahun. Dengan demikian, perbaharui dirimu di dalam firman. Takut akan Tuhan dan peganglah perintah-perintahnya. Orang yang tinggal dalam perintah-perintah Tuhan atau takut akan Tuhan adalah orang yang karakter hidupnya, kebiasaannya,
perilakunya, apapun yang dia keluarkan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya di tempat ini kita semua sudah tahu firman Tuhan, sudah dengar, tapi apakah kita lakukan firman atau tidak, saya tidak tahu. Karena itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang hari ini masih diikat oleh belenggu dosa, yang hari ini merasa diri bisa, yang hari ini merasa diri saya. Tidak, saudara. Yang mana ada orang yang memegahkan diri. Semua adalah kasih karunia. Kamu diselamatkan hanya oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan demikian apa yang perlu kita lakukan. Kesempatan hari yang berbahagia ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya. Karena kita semua akan bertanggung jawab di pengadilan Allah. Dengan demikian kepada kita semua yang ada dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dari manapun yang ada di sini, yang filsafat yang tidak beragama, dari manapun saudara merasa apapun yang saudara lakukan, pintar seperti apapun, punya uang seperti apapun, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Langit dan bumi, semua uang, harta, kecantikan, kegantengan akan luntur sekejap, tidak akan bawa sampai kekekalan. Tapi yang kekal adalah firman Tuhan. Dan hari ini kita dengar, kalau kita alami secara pribadi, ambil komitmen oleh pribadi, saudara dan saya pasti akan aman. Di pengadilan Allah kita akan didapati setia. Karena itu tinggal dalam firman Tuhan. Takut akan Tuhan dan peganglah perintah-perintahnya. Hanya perintah Yesus yang mampu mengendalikan kita sampai dengan menuntun kita di kehidupan kekal. Perintah-perintah di dunia ini ada maunya. Perintah-perintah di dunia ini dibuat oleh manusia. Undang-undang juga dibuat oleh manusia. Semua yang kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di jalan ataupun petunjuk manapun hanya dibuat oleh manusia. Tapi arahan, petunjuk, perintah, larangan, semua yang dalam firman Tuhan ini kekal. Karena itu tinggal di dalam Tuhan atau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Kami tidak akan bicara banyak, tapi kami akan akhiri dengan doa. Karena itu satu hal yang kita perlu ketahui dalam kesempatan ini. Sambil kita dorong gerobak, sambil kita ojek, sambil kita main permainan di belakang yang ada di sana, atau sambil kita berjualan di sini, atau yang datang membeli, perlu kita ketahui takut akan Tuhan dan peganglah perintah-perintahnya. Siapapun Anda, pegang perintah-perintahnya sampai dia datang. Kami akan akhiri dengan doa buat kita semua. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk akhiri kabar baik ini. Berdoa masing-masing untuk Tuhan perbaharui sesuai dengan firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa sambil berdiri, sambil duduk, sambil lari, sambil kiri kanan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan apa sih